Halo adik-adik Super Kids, kembali lagi dengan Kak Laura di Ibadah Online minggu ini. Apa kabarnya? Semoga adik-adik di rumah juga tetap sehat dan juga semangat seperti Kak Laura hari ini ya. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, pastikan adik-adik di rumah menggunakan pakaian yang rapi ya. Jangan sambil bermain, bercanda, ataupun sambil makan. Mari kita fokuskan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya, mari kita lihat hasil kreativitas kalian minggu lalu. Wah, keren-keren dan bagus-bagus sekali ya hasil kreativitas adik-adik semua. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati untuk berdoa. Lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh mengumpulkan kami untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, berikan kami rahmat Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh fokus dan bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh semangat. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Kakak yakin adik-adik di rumah pasti ikut semangat kan untuk memuji Tuhan. Sekarang sudah saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah pikiran kami, hati kami, dan juga telinga kami, sehingga kami boleh duduk diam dengar-dengaran akan segala kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat pagi adik-adik super kita yang dikasihi Tuhan. Wah, senang sekali ya pada pagi hari ini kita bisa beribadah walaupun kita di rumah masing-masing. Nah, adik-adik gimana kabar semua? Pasti semua adik-adik dalam keadaan sehat ya, karena Tuhan selalu memelihara kita. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Abram yang dipanggil Allah. Nah, pada waktu itu Tuhan mengacau balaukan kota Babel dan menyebarkan semua orang ke seluruh penjuru bumi dengan berbagai macam bahasa. Tetapi di sana masih banyak orang yang menyembah patung adik-adik dan mereka tidak mau berdoa kepada Tuhan. Nah, di suatu daerah yang bernama Haran, tinggallah Abram beserta sanak saudaranya. Abram ini orang yang taat berdoa kepada Tuhan adik-adik. Nah, pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Abram, kata Tuhan, "Aku ingin engkau pergi meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain yang akan kutunjukkan kepadamu dan aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar." Nah, Abram belum tahu nih adik-adik, dia harus pergi kemana. Tapi Abram tetap percaya kepada Tuhan dan pergi dari kota itu. Nah, pada saat itu Abram berusia 75 tahun saat ia meninggalkan kota Haran. Nah, Abram juga membawa Sarai istrinya dan keponakannya yang bernama Lot pergi dari kota itu beserta dengan semua harta benda yang mereka punya. Nah, Abram pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri yang bernama Kanaan. Nah, setibanya di sana, Abram berhenti di pohon terbatin di More dan Tuhan berfirman kepada Abram, katanya, "Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu." Nah, lalu Abram membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana adik-adik dan mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janji Tuhan yang dinyatakan oleh Abram adik-adik. Nah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya akan janji Tuhan dan kita harus melakukan segala perintah Tuhan. Seperti Abram ya adik-adik, dia nggak tahu maksud Tuhan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya, tapi satu yang dia percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya yang membuat dia menjadi bangsa yang besar. Dan pada akhirnya Abram diberikan suatu negeri yang bernama Kanaan. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Dan tidak lupa adik-adik, Abram selalu mengucap syukur dengan membangun sebuah mezbah untuk Tuhan adik-adik. Nah, kita juga harus selalu mengucap syukur ya adik-adik untuk segala yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan seperti Bapak Abraham Tuhan, yang selalu taat kepada Engkau Tuhan, yang selalu Tuhan melakukan segala perintah-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan janji-Mu Tuhan yang akan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kau berkati juga Tuhan untuk guru-guru kami, untuk orang tua kami. Kau berkati juga untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Super Kids. Nah, kali ini kakak mau ngajarin adik-adik untuk merebus dan mengupas telur. Gimana sih caranya? Yuk, yang pertama, ingat ya, kita harus ada bimbingan orang tua. Saat menyalakan kompor, adik-adik tidak bisa menyalakan sendiri. Harus ada orang tua minta bantuan papa, mama, mbak, atau siapapun untuk merebus telur adik-adik. Nah, yang pertama adik-adik bisa cuci telurnya terlebih dahulu. Telur adik-adik bisa dicuci supaya bersih, karena kita tidak tahu ada kotoran apa saja yang nempel di telur tersebut. Setelah dicuci, adik-adik bisa mengeringkan telurnya dengan tisu. Selanjutnya adik-adik ambil panci, dan panci tersebut adik-adik isi air. Takaran airnya kira-kira saat telur sudah terendam.
Nah, jika sudah terendam, adik-adik bisa taruh panci tersebut di atas kompor dan menyalakan kompor. Ingat ya, dengan bantuan orang tua. Karena apa? Karena gas itu sangat berbahaya adik-adik. Jika adik-adik tidak mengerti, nanti api akan menyebar kemana-mana. Maka itu harus berhati-hati saat menyalakan kompor. Kita butuh orang yang lebih mengerti, yang sudah terbiasa memasak ataupun menyalakan kompor. Nah, di sini adik-adik tunggu sampai airnya mendidih. Nah, seperti ada gelembung-gelembung itu, tandanya sudah mulai mendidih atau sudah mendidih. Jika sudah mendidih, adik-adik bisa menutup dengan tutupan panci ya. Nah, jika sudah mendidih, artinya sebentar lagi telur akan diangkat dan dipindahkan ke wadah baru. Nah, adik-adik bisa siapkan mangkok dan adik-adik isi air dingin. Setelah itu, adik-adik biarkan dan adik-adik bisa ambil telurnya dan masukkan ke air dingin tersebut. Kira-kira airnya sama seperti sebelumnya, telurnya harus terendam dengan airnya. Setelah 2-3 menit dibiarkan, nah di situ di telurnya ada bagian yang tumpul dan ada bagian yang tajam. Bagian tumpul tersebut adik-adik bisa ketuk dengan sendok dan adik-adik bisa buka karena di bawah bagian tumpul tersebut ada seperti tempat udara yang kosong sehingga adik-adik bisa mudah mengupas telur tersebut tanpa merusak telur tersebut. Gampang banget kan? Nah, di sini adik-adik tinggal mengupas dengan hati-hati ya, supaya telurnya bisa terbentuk dengan bagus. Kakak ingetin lagi ya, saat direbus tidak perlu lama-lama, direbus 5 hingga 10 menit. Setelah itu akan mendidih dan adik-adik bisa tutup dengan penutup panci selama 5 menit. Gampang banget kan? Nah, silakan adik-adik coba. Setelah itu telurnya bisa adik-adik foto. Setelah itu makan deh. Kalau begitu selamat mencoba adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, tidak terasa ya adik-adik. Ternyata kita sudah berada di akhir ibadah kita. Untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk mengumpulkan hasil kreativitas kalian dengan cara difoto dan dikirimkan melalui grup WhatsApp Super Kids. Kakak tunggu paling lambat hari Kamis minggu depan, sehingga hasil kalian bisa ditampilkan di YouTube channel kita. Nah adik-adik, mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kembalikan kami minggu depan untuk beribadah kembali kepadamu dengan semangat dan juga kesehatan yang begitu besar dari Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Salam Super Kids, it's me.